Nih, tahun ini. Nah, tahun berikutnya, tahun berbeda teori ya, kita ikuti itu metamorfosis. Jadi kita ambil dari teori usang pun nggak masalah. Jadi ingat bahwa kalau yang namanya referensi itu memang kita update, harus update. Iya, Bun. Ya ada, udah ya satu aja ya. Iya, baru satu, Bun. Lanjut lagi, Bun. Iya, itu tulisannya berkelanjutan. Tulisan berkelanjutan maksudnya apa? Berkelanjutan tuh gini, ketika kita ngomong ini, kita membahas ini, teori kenyataannya benar. Jadi kan kita kan dari tema fenomena, ya kita ambil gap celahnya apa. Udah saya buat di buku. Buku ini berarti cocok. Ini harus ada nih. Karena kita harus menyumbangkan pikiran kita nih buku ini gitu. Tetapi apa yang kita sumbangkan ternyata sudah ada gitu, sudah ada yang ini apa namanya ya kan. Jadi artinya itu enggak kepake, Bu. Usang buku. Up to date gitulah ya, Bu. Up to date. Pertanyaan lagi, Bu. Tulisan yang plagiat dari Buku itu pasif, kalimatnya kita ganti hanya istilahnya ya, istilah di diploma SMK pun sudah buat tugas akhir, tugas benar nggak? Jadi sama aja ya memang sama penelitian, kita mengamati saja tapi tetap aja kita membuat laporan judulnya. Ya bisa aja, kenapa bisa aja sih, Bun. Bisa, itu pada bagian dari syarat kelulusan kan? Iya. Iya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini mau membuat buku dengan judul 10 langkah untuk menjadi pribadi yang unggul. Nah, 10 langkah yang kita tuliskan itu sesuai dengan pengalaman pribadi. Apakah ini fiksi atau non-fiksi? 10 langkah pribadi. Itu ada dalam buku psikologi atau tidak? Kita cek. Kalau kita bahas fiksi, Bun. Fiksi atau non-fiksi? Sebenarnya non-fiksi kan? Iya. Makanya saya ada itu. Kalau 10 langkah itu. Terus kita lihat walaupun itu berangkat dari pengalaman saya pribadi gitu ya. Seorang yang sudah diputus sudah berpribadi, tapi toh kita dirubah kan namanya, maksudnya nama saya dirubah kan nggak mungkin. Terus tempatnya, objeknya juga dirubah, akhirnya menjadi fiksi karena hayalan semua. Walaupun berangkat. Apakah punya target dalam menulis? Saya targetnya karena saya ingin mendapatkan uang ya. Bagaimana ingin mendapatkan uang? Jadi saya rajin untuk ngecek majalah, walaupun saya tidak beli. Saya rajin di toko buku, saya cek gitu, ya sudah kebuka, entep-entep gitu, saya buka gitu. Sampai ingat sekali saya di lapak, waktu di Surabaya. Ya saya di lapak itu, pindah-pindah lapak, sampai jalan kaki nggak sengaja jauh gitu. Ya Allah udah jauh. Sampai lapak itu hafal bahwa saya bukan orang yang suka beli, suka ngintip. Dulu kan belum ada HP, Bu. Iya. Jadi ngintip, habis ngintip gitu, cepet-cepet saya catat. Itu gitu saya prosesnya kayak gitu dulu. Nah, akhirnya target itu ya, target itu kan adanya ini hasil ngintip harus jadi gimana caranya gitu kan. Jadi punya target sendiri gitu. Jadi diri dulu deh gitu. Ini ada lagi, Bun. Bagaimana cara membuat judul yang disenangi pembaca dan menarik pembaca? Bagaimana cara? Dari tema. Ketika turun kita mengamati di buku tidak ada
bukan berarti kita aman gitu kan, sesuai tema kita. Nah, judul itu judul yang sensasi sebenarnya, jangan yang Ya. kalau fiksi itu ceritanya harus ada yang tidak boleh datar. Kalau fiksi orang flat datar ya nggak akan orang tertarik gitu ya, pasti harus ada yang gelombang-gelombangnya, ada yang berkhianat, ada yang apa gitu, itu untuk menarik. Alurnya, judulnya pun jangan yang manis-manis, agak yang nyerempet-nyerempet gitu. Kalau dia sinetron tuh agak yang menghentak gitu kan judulnya, begitu. Jadi memang Bikin kalau mengaduk-aduk, fiksi, mengaduk-aduk oh iya, emosi bikin gitu ya, penasaran Bu. kan, biar buat penasaran. Oke Selanjutnya, Bun, selanjutnya buku ajar itu minimum berapa referensinya? Kebanyakan hambatan dalam menulis itu apa? hambatannya itu kalau ketemu pas sama, aduh sama gitu. Pas saya ngerjain ini, loh ternyata sudah update. Nah kan saya bilang turun dulu kita sebelum kita buat tema, turun dulu pokoknya itu deh yang lebih kuat. Tadi begitu judul dan selanjutnya aman. Ya hambatannya ya kalau males ya. Saya ketika di kontrak eksklusif dengan LSP membuat buku modul 23 unit kompetensi, satu unitnya bisa 8 bab, 10 bab. Itu buat enak gitu. 3 bulan harus selesai saya. Enak. Akhirnya mau nggak mau ditutup dan yang lain. Enak. Itu manusiawi sih, enak gitu. Saya kadang-kadang kalau enak kalau ditanya, ibu lagi kemana? Jalan-jalan Pak, di Tanah Abang gitu. Loh kok Tanah Abang? Emang bukunya udah selesai? Lah kalau lagi enak gimana lagi gitu kan? Iya. Jadi, Butuh refreshing, Bun. Butuh pikir. oh iya betul, betul. Ada lagi nih, Bun. Lanjut, ya. Artikel kita itu banyak, tapi sedikit sekali disitasi sama orang. Apa ya yang salah kira-kira, Bun? Ya makanya kalau orang kan mengharap untuk disetasi orang itu ya harus yang apa namanya yang menantang ya judulnya itu, jangan yang biasa-biasa. Yang kan biasa-biasa nggak perlu, yang biasa-biasa udah pasti ini udah diambil oleh majalah tersebut atau penerbit tertentu. Tapi lihat kalau mau buku ajar tuh 250, minimal 175 halaman itu bisa diterbitkan. Selanjutnya lebih ya bisa itu. Terus kemudian apalagi tadi ya, Berapa waktunya menulis sampai diterbitkan? oh kalau diterbitkan gini, kalau kita mau menerbit bukan self publishing itu 3 bulan biasanya. 3 bulan itu diterima atau tidak gitu. Terus setelah 3 bulan baru kalau sudah diterima baru prosesnya lagi 6 bulan kira-kira. Jika itu penulis yang ambil ya, penulis ambil untuk diterbitkan. Kalau untuk self publishing ya tidak, cepat aja. Kalau udah jadi dikirim aja ke penerbit yang self publishing, 3 hari udah keluar kan ISBN, Iya. tinggal dilaporkan ke Perpusnas gitu. Terus kemudian itu tadi, Bun, bagaimana naskah fiksi dan non fiksi yang berkualitas? Oh, kembali lagi ke tema. Kalau berkualitas kita kan harus otomatis itu kualitasnya dari mana? Karena kita betul-betul tidak nyontek dari siapapun gitu. Itu berkualitas. Nah, kalau fiksi non fiksi otomatis dari referensinya biasanya kita lihat dapusnya dulu. Oh, update semua, oke. Itu otomatis berkualitas. Nah, kemudian kalau fiksi dari judulnya dan di dalamnya konsisten ketika menerangkan ya, menceritakan, itu berkualitas. Nah, terkadang memang banyak yang mengikuti aturan teknik menulis, terus bahasa Indonesia baik dan benar pun bukan menjadikan bestseller. Jadi bestseller tuh untung-untungan ya, menurut saya itu. Jadi kebanyakan justru bestseller yang bahasanya kalau lihat aja bahasa apa ya, bukan bahasa resmi sama sekali, pokoknya kita bahasanya kadang-kadang bombastis, Bun, biasanya. iya Lebay iya, gitu, Bun. iya begitu benar. Jadi gitu. Ada lagi kah? Satu lagi, Bun. Bagaimana menulis buku ajar yang berkualitas?
buku ajar. Bukannya tadi sudah ya, buku Yang ajar berkualitas berkualitas ini, Bu. Nah, berkualitas itu sebenarnya gini, apa namanya, tergantung kita lihat dari sisi mana nih. Kalau institusi tersebut dia merasa ini cukup, itu kan kalau buku ajar di satu institusi itu kita harus terlibat beberapa dosen, ya. Beberapa dosen itu satu mata kuliah itu atau betul-betul merumuskan kan. Kita sudah yaitu kualitas atau tidaknya tuh relatif ya. Karena kita lihat bahwa di suatu institusi ini kok memakainya masih ini ya, tergantung nilai institusinya balik ya, nilai akreditasi ya. Kalau saya lihat untuk beberapa saya lihat kok masih tertinggal ya ini. Tapi kebanyakan yang tidak memakai buku ajar sendiri sih yang tertinggal itu. Yang selama ini saya tahu ya, karena saya juga penulis buku ajar, itu juga hati-hati saya bisa dipakai enggak di sini itu. Karena tergantung akreditasi institusi deh. Jadi berkualitas itu relatif ya. Tidak bisa ini karena buku ajar itu sesuai kurikulum. Kalau kita memakai kurikulum dan silabus ini ya berkualitas untuk kita. Tapi apakah dengan institusi lain itu berkualitas bagi mereka? Jadi relatif kalau saya lihat itu berkualitas. Waktunya sudah habis, ini ada. Iya, makanya saya kejar-kejar ya. Bunda mau menutup silakan, nanti bisa nambah lagi materi apa lagi begitu Bun. Kayaknya masih kurang, ini masih banyak pertanyaan yang belum dijawab juga. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah bergabung dengan IG Live-nya PDMI Pusat. Saya terima kasih PDMI Pusat sudah memfasilitasi. Ini adalah silaturahmi yang baik. Ini sedekah baik, sedekah sharing ilmu di saat pandemi COVID-19. Apalagi bulan ini adalah bulan Ramadan penuh rahmat. Semoga semuanya sehat walafiat. Nanti yang akan datang boleh kita ketemu untuk materi yang lainnya yang ada hubungannya tentu. Karena saya memang personal brandingnya adalah menyusun modul. Semua pasti punya personal branding masing-masing. Jadi yang saya angkat ini sejak saya certified untuk trainer dan saya banyak menghasilkan, artinya ini menjadi profesi sampingan tapi yang menjanjikan gitu. Kalau dulu penulis seperti dipandang sebelah mata ya, tapi ternyata tidak. Begitu kita turun, oh subhanallah gitu ya. Penulis jadi bisa beli satu mobil dengan satu buku. Nah itu, aduh, jadi makanya insya Allah ini Bapak Ibu setelah ini langsung nulis itu. Tapi kalau setelah ini berkali-kali trending diikuti, punya referensi banyak pun di rumah, tapi kalau tidak memulai menulis, tentu tidak ada hasil. Jadi semoga bermanfaat ini tayangan ini dan langsung Bapak Ibu segera menulis ya. Dan ini yang terdaftar di sini ada 157 ya. Ini 157 ini berhak untuk sertifikasi untuk